Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Wind Power Plant. Anggota kelompok kami yang pertama Arya Pratama, yang kedua Bagus Aditya Putra Winoto, yang ketiga Dita Arina Manasikana, yang keempat Kurota Ain Baroroh, dan yang kelima Muhammad Ilham Daniel. Next. Wind Power Plant. Wind Power Plant dalam bahasa Indonesia berarti pembangkit listrik tenaga angin atau juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin dengan energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Next. Wind Power Station. Wind Power Station atau wind farm atau wind park adalah sekelompok turbin angin di lokasi yang sama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Ladang angin memiliki ukuran yang luas, dapat dilakukan di onshore atau offshore. Onshore wind farm terbesar di dunia yaitu Ganzhou Wind Farm dengan kapasitas 8.000 MW berada di Cina. Kemudian Zhangjiakou dengan kapasitas 3.000 MW di Cina, dan Mupandal Wind Farm dengan kapasitas 1.500 MW di India. Kemudian yang keempat, Alta dengan kapasitas 1.320 di United States, dan yang kelima, Rusco Wind Farm dengan kapasitas 781,5 MW di United States. Next. Onshore wind farm terbesar di dunia. Yang pertama, Walney dengan kapasitas 659 MW di United Kingdom. Kemudian yang kedua, London Array dengan kapasitas 630 MW di United Kingdom. Kemudian yang ketiga, Gemini Wind Farm dengan kapasitas 600 MW di Netherlands. Yang keempat, Anholt dengan kapasitas 400 MW di Denmark. Dan yang kelima, BARD Offshore 1 dengan kapasitas 400 MW di Jerman. Kemudian ada juga PLTB di Indonesia, yaitu PLTB Sidrap dengan kapasitas 75 MW di Sulawesi Selatan, dan PLTB Tolo 1 Jeneponto dengan kapasitas 72 MW di Sulawesi Selatan. Next. Selanjutnya adalah komponen turbin angin. Yang pertama, blade. Berfungsi menerima energi kinetik dari angin dan mengubahnya menjadi energi gerak atau energi mekanik putar pada poros penggerak. Yang kedua, rotor hub. Merupakan bagian dari rotor yang berfungsi menghubungkan sudu dengan shaft poros utama. Yang nomor 3, kontrol pitch sudu. Adalah dengan sudut terpasang variabel yang dapat dirubah sudut serangnya dengan mengatur posisi sudut serang sudut terhadap arah angin tertiup. Rotor dengan mekanisme demikian disebut dengan rotor dengan pitch sudu variabel. Tidak semua turbin angin menggunakan tipe rotor dengan sudut sudu variabel. Yang keempat, brake. Berfungsi untuk menghentikan putaran poros rotor yang bertujuan untuk keamanan atau pada saat dilakukan perbaikan. Yang kelima, low speed shaft. Berfungsi
untuk memindahkan daya dari rotor ke generator dapat secara langsung maupun melalui mekanisme transmisi gearbox. Yang nomor 6, gearbox. Berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi, karena pada umumnya transmisi di turbin angin berfungsi untuk memindahkan daya dari rotor ke generator dengan dipercepat putarannya. Hal ini diperlakukan karena umumnya putaran rotor berotasi pada putaran rendah, sementara nomor 7 yaitu generator, merupakan komponen terpenting dalam sistem turbin angin, di mana fungsinya adalah mengubah energi gerak putar pada poros penggerak menjadi energi listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator dapat berupa alternating current atau AC maupun direct current atau DC. Dan tegangan keluarannya dapat dari tegangan rendah 12 volt atau sampai tegangan 680 volt atau lebih. Yang nomor 8 yaitu controller. Pada turbin angin yang relatif besar, umumnya sudah menggunakan sistem gelang aktif yang digerakkan oleh motor servo. Kontrol yawing di sini berfungsi menerima input dari sensor anemometer dan wind direction dan memberikan komando kepada motor servo untuk membelokkan arah poros turbin angin dan juga memberikan masukan kepada kontrol pitch. Next. Komponen turbin angin yang ke-9 yaitu anemometer sensor yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur kecepatan angin sebagai masukan kepada sistem kontrol untuk mengendalikan operasional pada kondisi optimum. Komponen turbin angin yang ke-10 adalah tailfin. Salah satu sistem orientasi yang pasif adalah menggunakan ekor pengarah. Fungsi dari ekor pengarah atau tailfin ini adalah untuk membelokkan posisi rotor terhadap arah datangnya angin. Komponen yang ke-11 yaitu nacelle, berfungsi untuk menempatkan dan melindungi komponen-komponen turbin angin, yaitu generator, gearbox, rem, kontrol, dan sistem geleng atau yawing system. Komponen yang ke-12 adalah high speed shaft atau poros rotor putaran tinggi yang berfungsi untuk memindahkan daya dari gearbox ke generator. Komponen yang ke-13 adalah yaw drive atau roda gigi sistem geleng, berfungsi untuk menempatkan komponen turbin angin yang berada di atas menara menghadap optimal terhadap arah angin, bertiup untuk mengikuti perubahan arah angin. Komponen yang ke-14 yaitu motor servo atau yaw motor, yang berfungsi untuk menggerakkan yaw drive untuk menempatkan komponen turbin angin yang berada di atas menara menghadap optimal terhadap arah angin bertiup untuk mengikuti perubahan arah angin. Dan komponen turbin angin yang terakhir adalah tower atau menara, merupakan tiang penyangga yang fungsi utamanya adalah untuk menopang motor, nacelle, dan semua komponen turbin angin yang berada di atasnya. Selanjutnya, prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin, pada awalnya partikel angin yang bergerak dengan kecepatan tertentu ditangkap oleh turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, yaitu bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan angin, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop.
Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya karena terjadinya perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan atau arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini adalah tegangan AC atau alternating current yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, kelebihan dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama, sumber daya angin adalah energi terbarukan, yang berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karenanya, tenaga angin dapat berkontribusi dalam ketahanan energi dunia di masa depan. Kelebihan selanjutnya, tenaga angin merupakan sumber yang ramah lingkungan karena tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berdampak bagi lingkungan. Selanjutnya, kekurangan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama, penetapan sumber daya angin dan persetujuan untuk pengadaan ladang angin membutuhkan waktu yang cukup lama karena diperlukan untuk melakukan studi dampak lingkungan. Kekurangan selanjutnya adalah penggunaan gearbox serta generator dapat menyebabkan derau suara mekanis dan juga derau suara listrik. Derau mekanik yang terjadi disebabkan oleh operasi mekanis elemen-elemen yang berada dalam nasel atau rumah pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya, dalam keadaan tertentu, turbin angin juga dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik, dapat mengganggu penerimaan sinyal televisi atau transmisi gelombang mikro untuk perkomunikasian. Terdapat juga pengaruh ekologi dari penggunaan pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu populasi burung dan kelelawar yang dapat mati ketika mengenai sudu-sudu yang sedang berputar. Kekurangan yang terakhir, konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin yang berada di ladang angin lepas pantai atau offshore dapat mengganggu permukaan dasar laut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.